We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Kita langsung ke pertanyaannya karena jawabannya panjang-panjang katanya. Oke, Pak Bingki, apa inti ajaran Konghucu, Pak? Baik, selamat malam buat sahabat saudaraku dimanapun berada. Izinkan saya untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Wita Tung Dien. Rahayu, Rahayu, Bagas Waras. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang sangat membahagiakan saya, dan saya bersyukur sekali masih diberi kesempatan dan ada teman-teman yang masih ingat saya. Di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apa jadi pertanyaan tadi. Pertanyaannya, apa inti ajaran agama Konghucu? Nah, sebelum saya menjawab inti ajaran agama Konghucu, perkenankan saya bertanya, sudahkah kita memahami apa itu agama? Perlukah kita beragama? Apa manfaat agama buat kita? Pemahaman saya, agama adalah ajaran bimbingan untuk manusia agar hidup selalu berjalan di dalam kebajikan. Dalam ajaran Konghucu, pokok intisarinya terbagi jadi 3. 1, Siusen, yang artinya membina diri. Siute, artinya membina kebajikan. Siutao, membina jalan suci. Membina diri adalah mengenal, memahami diri seutuhnya. Apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Selain ragah tubuh ini, masih ada panca indera, lengkap dengan 7 kenapsuan. Panca indera adalah alat yang berwujud yang kasat mata, sedangkan 7 kenapsuan tidak berwujud, tidak kasat mata, tetapi sangat kuat dan nyata pengaruhnya. Adapun kenapsuan tersebut meliputi 7 itu adalah gembira, marah, sedih, senang, takut, cinta, dan keinginan. Ketujuh sifat tersebut sejak kita lahir, tanpa kita belajar, kita sudah mampu. Namun, untuk mengendalikan itu yang harus kita belajar. Harus kita belajar. Agar kita benar-benar dapat mengembilangkan kebajikan yang bercahaya atau mingke. Setelah dapat mengembilangkan kebajikan, merupakan jalan menuju siute, membina kebajikan. Setiap langkah dan ucapan selalu di dalam kebajikan, kebenaran, kebaikan. Bila kita sudah mengetahui, memahami tempat hentian, akan diperoleh ketetapan tujuan. Setelah diperoleh ketetapan, barulah dapat dirasakan ketentraman. Setelah tentram, barulah
kita dapat mencapai kesentosaan batin kita. Setelah batin sentosa, barulah dapat berpikir benar, berkata benar, bertindak benar, barulah kita akan berhasil. Setelah peroleh ketetapan tujuan ketentraman, kesentosaan batin, langkah ketiga adalah siutao, membina jalan suci. Untuk dapat menjalankan siutao harus menghayati apa yang diuraikan di kitab suci Tiongyong, Chongyong, yang syarat dengan ajaran rohani atau dalam kurung kebatinan. Yang tidak menyeleweng dinamai tengah, yang tidak berubah dinamai sempurna. Tengah itulah jalan lurus dunia, dan sempurna itulah hukum tetap bagi dunia. Ajaran dalam kitab Tiongyong bermula membicarakan satu hukum, lalu dibentangkan sampai meliputi berlaksa perkara, dan akhirnya dikembalikan menjadi satu hukum. Ajaran ini bila diuraikan akan meliputi 6 penjuru, bila diringkas akan balik tersembunyi ke dalam alam gaib. Alam gaib ya. Sehari ajarannya tidak pernah habis dan semuanya berisi ajaran nyata. Yang dapat baik-baik membaca dan menghayatinya akan memperoleh sarinya yang tidak akan habis sampai akhir hidupnya. Di dalam ajaran Jawa, hal seperti ini, ajaran ini yang sering disebut yen digelar ngebeki jagat, yen digulung balik dadi sak merica diliput, artinya kembali ke alam gaib. Moga saya tidak salah ya dalam menulisnya ini. Dan saya tidak berlebihan bila saya sebut bahwa ajaran Konghucu adalah ilmu sejatinya ilmu. Dalam agama Konghucu terbagi 2 ajaran yang tidak boleh dipisahkan, yaitu Lixie dan Xinxie. Ajaran lahir dan ajaran batin. Lixie meliputi ilmu filsafat, sejarah, hukum, intelektual, akademis, sedangkan Xinxie adalah kebatinan spiritual. Ilmu lahir ada batasannya dan ada gelarnya. Sedangkan ilmu spiritual tanpa ada batasnya dan tanpa gelar. Manusia bila hanya mengutamakan lahir, melupakan batin, hidupnya akan selalu dikuasai ego, ambisi yang menyesatkan. Merasa diri yang terbaik, memandang orang lain berada di bawah kakinya. Sebaliknya, bila hanya mengutamakan batin, rohaninya, hidup akan jadi sia-sia. Tidak mampu memahami ketentraman dan kesantosaan batinnya sendiri. Dalam ajaran Konghucu tidak harus melepaskan keterikatan nafsu duniawi, melainkan harus mengendalikan kenafsuan tersebut karena kita hidup dalam dunia yang nyata. Yang harus mampu mencukupi kebutuhan lahir dan batin, menjaga agar selalu dalam batas tengah yang sempurna. Tiong, Chong, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, tidak condong ke depan, juga tidak condong ke belakang. Semua ada batasannya, tidak berlebihan. Tidur berlebihan sakit, kurang tidur juga sakit, kurang makan sakit, kelebihan makan juga akan sakit. Di dalam ajaran Jawa disebut juga topo ngerame atau poso ngerame. Nah, mungkin nanti ada yang teman-teman dari Jawa mungkin lebih paham ya. Yang disebut topo adalah noto polai pikir, polai karep atau polai keinginan.
poso adalah mupus rasa, rasane pikir lan rasane karep. Ajaran Konghucu dapat diringkas menjadi dua aksara, yaitu Zhongshi, Tiongxi, yang ditulis, ada yang tertulis di atas lambang gentah, yang itu yang ada gentahnya ditulis di tengah itu. Tiong yang artinya satya dapat dipercaya, dan si tepa salira. Tepa itu tepak, saliro itu awak, bisa menempatkan dirinya. Setio tuhu tepo seliro kalau di Jawa. Apa yang kita ucapkan di mulut sesuai dengan di hati, apa yang tidak kita inginkan, jangan berikan kepada orang lain. Hidup selalu menebar cinta kasih kepada sesama, yang bahasa Jawanya dikatakan nyebar wini budi kang luhur. Sedikit sekali yang meresapi dan mengamalkan ajaran tersebut. Kebanyakan orang lebih suka dengan membaca, menghafal secara lahir, sementara batin rohaninya kosong dan kering sekali. Apa perbedaan Rujiao dan Gongjiao? Rujiao adalah ajaran agama lembut hati atau welas asih. Lah nabinya adalah Konghucu. Nah, tidak beda dengan agama Muslim. Agama saudara kita Muslim yaitu agama Islam. Islam adalah agamanya, Muhammad adalah nabinya. Sedangkan Gong adalah nama marga nabi. Kalau di Indonesia lebih dikenal agama Konghucu, karena Nabi Konghucu yang menebar ajaran luhur tersebut. Kalau di luar negeri di Tiongkok lebih dikenal agama Ru. Nabinya ya Konghucu. Nah, adapun di Indonesia di zaman Orde Lama, waktu masih zamannya Pak almarhum Soekarno, agama Konghucu tidak ada masalah. Di zaman itu ada 4 hari raya agama Konghucu menjadi hari raya nasional, yaitu Imlek, Qingming, Harla Nabi, dan Harfat Nabi. Namun oleh gejolak politik setelah tahun 1965, zaman Orde Baru, almarhum Soeharto, semua itu menjadi musnah, dihilangkan akibat korban politik kepentingan. Karena agama Konghucu berasal dari negara Tiongkok dan Tiongkok berpaham komunis. Sedangkan saat itu di Tiongkok sendiri, di saat itu agama tidak mendapatkan tempat yang layak. Itulah politik. Di Indonesia saat itu semua yang berbau Tionghoa dimusnahkan. Mulai dari adat istiadat, seni, budaya, agama, aksara Tionghoa, semua dilarang dan dimusnahkan. Dan saat itu juga banyak sekolah Tionghoa ditutup, diambil alih oleh pemerintah. Saya sendiri mengalami sekolah hanya sampai di tingkat SR zaman dulu, itu sekolah rakyat. Baru lulus naik ke SMP, sekolah saya sudah ditutup. Kami diusir keluar dari kelas dengan penjagaan yang sangat ketat oleh tentara, lengkap dengan senjata laras panjang, tapi bukan polisi waktu itu. Kami hanya keluar, orang saja tidak boleh membawa suatu apapun dari dalam kelas atau dari sekolahan itu. Nah, untuk menyelamatkan peninggalan leluhur, satu-satunya tempat ibadah yaitu kelenteng. Itu sepengetahuan saya, diakui atau tidak diakui, almarhum Bapak Ong Kicai dan kawan-kawan melindungi kelenteng di bawah TITD yang disingkat dari Tridharma atau Shanjiao. Tridharma adalah 3 ajaran suci kebajikan 3 aliran. Ru yang dikenal agama Konghucu, Fo dikenal agama Buddha, dan Tao yang dikenal agama Taois.
Adapun TIDD itu adalah wadah tempat ibadah ketiga agama tersebut. Tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan ajaran luhur, budaya adat istiadat agama yang memang sudah dianut oleh masyarakat Tionghoa sejak ribuan tahun, yang sudah mendarah daging sampai hari ini. Agar orang Tionghoa tetap bisa bersatu, maka setiap tanggal 1 atau 15, setiap Jait atau Cap Go, di kelenteng selalu dipenuhi orang beribadah bersama dengan ketiga keyakinan dimanapun adanya kelenteng di Indonesia ini. Banyak orang bertanya kepada saya, Bapak penganut Konghucu juga mempraktekkan agama Jawa, apa benar? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebelum saya menjawab, saya ingin sampaikan, apa kita sudah mengerti artinya Jawa, Jowo atau benar, atau waras. Jawa itu artinya bertanggung jawab dan tahu kewajiban yang dititahkan oleh Tuhan atau Gustinya. Pengertian Jawa bukan dari warna kulit atau sukunya, akan tetapi makna Jawa yang terkandung di dalamnya adalah perilaku seorang Junzi. Seorang Junzi adalah seorang kuncu, insan kamil. Adapun dalam ajaran kejawen, kapitayan mengutamakan ajaran lahir batin, menjunjung tinggi kebajikan, tidak melupakan asal-usul leluhur, selalu menebar kasih kepada sesama. Seorang kungcu bertanggung jawab kepada sang pemberi hidup, menjalankan kewajiban hidup sebagai utusannya. Tidaklah berbeda dengan ajaran Konghucu, memahami dirinya sebagai poros tengah antara langit dan bumi. Maka ada yang disebut Tien Tiren. Wajib menjaga, melestarikan seisi alam secara horizontal, menjaga keharmonisan sesama umat Tuhan di semesta alam ini. Untuk menjaga keharmonisan tidak kita harus menghormati kearifan lokal. Di dalam kitab suci agama Konghucu ada ayat yang berbunyi, di 4 penjuru lautan semua adalah saudara, berbeda-beda tetapi tetaplah harmonis. Nah, dari sinilah kita dapat melihat suku Tionghoa mampu hidup berdampingan dengan suku apapun, dimanapun berada, di atas gunung terpencil sekalipun tetap hidup harmonis. Tidak ada perbedaan di antara kita. Maka saya meneruskan cita leluhur. Kebetulan, ini kebetulan sekali, orang tua saya asli dari daratan Tiongkok. Papa saya, ibu saya asli orang Jawa. Jadi adanya saya dilahirkan adalah tali kasih antara Jawa dan Tionghoa. Untuk mengenalkan ajaran agama Konghucu kepada saudara kita Jawa, harus melalui kearifan lokal. Saling menghormati, saling membagi kasih. Di dalam ajaran Jawa sangat dikenal dengan manunggal kawulolan Gusti. Nah, kalau di Konghucu dikenal dengan Dienren Hei. Nah, banyak kesamaan di dalam kedua ajaran antara Tionghoa Jawa. Saya juga banyak ciptakan tembang Jawa, intisarinya ajaran luhur ru agama Konghucu. Di antaranya satu, kalau Jawanya sambil satu, sawo keling, sawo yang hitam. Juga dalam ada yang bahasa Indonesia yang saya ciptakan ada Mars kebersamaan. Dan juga ada jing dari tembang atau lantunan pujian bahasa Tionghoa untuk pujian-pujian kepada para suci, para guru suci dan para nabi, juga para dewa dan juga kepada Huangdian dan Tu Tisen.
Bila kita sudah memahami dan menghayati ajaran agama, kita akan sadar bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan. Tuhan tidak membedakan ciptaannya, tidak melihat suku, ras, warna kulit yang berbeda. Semua diberikan sama adanya. Hanya oleh ego, ambisi manusia itulah yang membedakan kita. Jangan kita hanya melihat dari baju luarnya, melainkan lihatlah apa yang ada di baliknya. Apa itu raga? Bukan. Apakah itu organ tubuh? Juga bukan. Lalu apa dan siapa? Itulah rasa. Semua manusia pasti diberikan nama. Contohnya ada, mungkin saya tanya kepada Saudara Sutoyo. Anda sebagai manusia disebut Saudara Sutoyo, sekarang tunjukkan yang mana bernama Sutoyo itu di mana. Tentu peganglah jidatnya, ini jidatnya Sutoyo. Pegang dadanya, ini dadanya Sutoyo. Ya semua raga, itu raganya Sutoyo. Di mana Sutoyo yang sebenarnya? Sutoyo yang sejati, ketahuilah. Sutoyo yang sejati tidak kasat mata, tetapi ada. Ini sangat dalam sekali. Begitu juga saya dan Anda sekalian, sama. Yang kita lihat adalah kemanusiaannya. Rasa yang ada di dalam, apapun suku, keyakinan, beda warna kulit dan rupa, tidak ada perbedaan. Karena itu diberikan rasa yang sama, kita punya marah, punya sedih, punya senang, dan lain-lain. Saudara kita yang lain pun memilikinya juga. Maka kemanusiaan lebih tinggi dari apapun. Kemanusiaan lebih tinggi dari apapun. Kalau kita sudah memahami apa itu agama, agama adalah membimbing kita untuk hidup yang harmonis. Tidak ada perbedaan di antara kita. Karena Tuhan memberikan semua sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Saya punya rasa lapar, Pak Santoso juga punya lapar. Saya kalau kejeduk sakit, Pak Stoy juga sakit. Saya dihina orang, tersinggung, ada rasa sakit. Orang itu pun sama juga. Nah, disinilah saya ingin berpesan bahwa setiap hari, dari pagi hingga petang, dari petang balik lagi pagi kita berkarya, petang tidur, setelah makan tidur, sembahyang, pagi mandi bersih, sembahyang, kerja. Akan tetapi kita melupakan satu, itulah jalan suci kehidupan kita. Di mana? Di dua lubang hidung kita ini. Itulah kehidupan. Maka tidak heran kalau ada orang yang emosi, mesti detak jantungnya keras sekali. Dan nafasnya kencang. Nah, kalau sudah seperti itu, manusia mesti menghela napas dalam. Setelah itu reda. Itulah yang penting. Kita melupakan siapa yang memberi hidup dan dari mana hidup itu. Kalau kita, makanya di ajaran Konghucu diajarkan jingso, duduk, diam. Dimanapun kamu berada, kapanpun saatnya. Kita harus selalu mengoreksi, introspeksi apa yang kita terima dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ulasan saya seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Bila ada yang kurang, ngasih ada masih jauh sekali, yaitu bagaimana pertemuan saya dengan Gus Dur, bagaimana itu mungkin di lain kesempatan akan saya buat lebih panjang lagi. Terima kasih. Oke Pak, sebentar Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ini Pak. Boleh, silakan.
Oke, di mana ya bisa mendapatkan kitab suci Konghucu, tapi yang ada arti Indonesianya, Pak? Sudah ada, Pak. Nanti itu ada dari Medan juga bisa diminta bantuan, dari Bandung ya Kausing Andi itu bisa nanti hubungi, nanti minta nomor teleponnya, nanti bisa diminta terus dikirim, Pak, di per pos saja bisa atau dikirim tiki. Oh, oke oke oke. Berapa biji nanti kita kirim gitu. Oh, ada yang PDF ini katanya. Itu sudah ada terjemahan Indonesianya, Pak. Oke oke. Nah, kalau yang terbaru malah ada dua terjemahan, satu Mandarin, satu Indonesia. Oke. Itu lebih bagus lagi. Jadi untuk kita supaya yang generasi muda ini tidak sampai lupa dengan bahasa leluhurnya. Ada cungwennya, ada iniwennya kan gitu. Ya ya ya. Ya. Oke. Itu bisa dibantu, Pak. Nanti teman-teman bisa bantu. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Ini ternyata sudah di pertanyaan saya ada 8. Ini baru dijawab 3 atau 4. Mungkin iya, baru nanti 4 lah. mungkin di bulan depan, Pak, saya jadwalkan lagi. Nah, Pak. bisa. Nanti saya dihubungi aja di WA. Oke. Nah, nanti jauh-jauh hari saya tak persiapan, soalnya Senin ini saya juga ada Zoom. Itu Kasiman juga. Iya. Giliran terus gitu. Ya enak, mungkin banyak teman. Ya, sangat menarik. Ini Pak, ada pertanyaan Pak. Bagaimana untuk mendiamkan pikiran kita ketika kita sedang duduk diam atau meditasi, Pak? Lah itu tadi. Anda harus tahu jalan kehidupan. Konsentrasi harus kepada jalannya pernafasan. Umpama contoh saya diam begini. Dimanapun kita berada, kita kan selalu lupa dengan napas kita sendiri. Nah, kalau kita duduk diam begini, kita rasakan atau perhatikan keluar masuknya napas itu, tapi jangan dipaksa. Ikuti aja. Disitulah letaknya untuk kita bisa mencapai satu titik yang tenang sekali. Akan tetapi, karena namanya keinginan pikiran itu sangat kuat. Pada saat kita sudah tenang, pikiran yang tanpa diundang, dia pasti datang. Dan datangnya itulah menggoda kita untuk menyelewengkan konsentrasi itu. Nah, setelah kita terseleweng, baru kita sadar, loh kok saya hendak situ ya, balik lagi. Itulah caranya adalah mengendalikan pernapasan kita sendiri, memperhatikan itu aja dulu. Itu sangat penting. Mungkin itu jawabannya. Ini ada pertanyaan lain, Pak ya. Iya. Apakah penganut ajaran Konghucu hanya terbatas etnis Tionghoa saja? Oh ya, bagus. Tidak. Banyak etnis Jawa khususnya. Ada yang dari Ambon, ada yang dari suku mana itu, dari Irian juga ada. Bahkan yang dari Jawa, ada yang sudah menjadi seorang haksu. Perempuan misalkan. Itu nanti bisa diundang. Jadi agama Konghucu tidak terbatas hanya untuk karangan orang Tionghoa. Tapi agama Konghucu untuk seluruh umat manusia. Jadi nggak ada, kalau dibatasi kan itu nanti bukan Suhai Cuni Cisiung dia, nanti Suhai bukan Suhai Cuni tapi Cungkok Hai gitu jadinya. Jadi lautan Tiongkok nanti itu khusus Tiongkok. Ini lautan luas, bukan untuk khusus orang Tionghoa aja. Jadi ada yang dari Jawa, ada yang dari Ambon, banyak sekali. Ada yang rohaniwan dari orang Jawa. Itu banyak yang jadi rohaniwan. Mungkin ini pertanyaan dari saya, Pak. Itu tingkatannya sampai ke haksu itu melalui pendidikan, Pak?
Ada pendidikan di Solo waktu itu, pendidikan Oke. agama. Ya. Jadi mulai dari istilahnya itu apa ya? Jausen itu penebar agama kayak ustadz, ya, terus nanti lain meningkat menjadi seorang kiai. Gitu. Berapa Ya, lama biasanya, Pak? ya lihat dari kemampuan dia sampai seberapa jauh kemampuannya. Makanya kalau sudah tingkat kiai itu kan ya seperti Aksu begitu, itu yang sangat berat. Sebetulnya kiai itu kan bahasa Hokkian, kiai, joi atau jalan kebenaran. Jadi orang yang sudah bisa mencapai jalan kebenaran yang sempurna namanya kiai. Kiai aja kalau di Jawa oh kiai gitu. Sebetulnya itu kiai itu jalan kalau Hokkian. Kiai itu kebenaran. Jadi manusia yang sudah mencapai tingkat yang sempurna itu sangat luar biasa. Makanya saya katakan kalau kita sudah memahami agama, itu agama bukan untuk menang-menangan, tapi agama untuk membina diri kita. Jadi nggak ada yang agama yang terbaik, ini yang terbaik, nggak ada. Yang terbaik itu agama yang bisa membawa kita jadi orang yang baik, itu yang terbaik. Jadi agama jangan sampai dipolitisasi. Ini yang berbahaya. Nah, Pak Bingki ini menjadi Haksu pendidikan di Solo atau di Tiongkok, Pak? Oh, saya orang lokal, Pak. Berarti di Solo. Ya di Solo juga orang jalanan, jadi saya itu ya sak oleh-oleh, sak petuk-petuke ning dalan gitu loh, Pak. Oke, ini ada pertanyaan, Pak. Adakah tempat untuk belajar meditasi dan belajar lebih dalam tentang ajaran Konghucu, Pak? Ada. Saya sudah mendirikan satu tempat yaitu Xiu Tao Miao, itu di daerah Batu Songgoriti. Ada satu villa di sana saya buat untuk itu. Nah, itu yang saya namakan kalau Jawanya Padepokan Merapi. Kenapa Merapi? Kalau bahasa Jawa, Merapi itu singkatannya Mersudi Rapaling Pitutur. Jadi belajarlah meditasi dengan menggunakan menghayati pitutur, ada ajaran-ajaran yang suci. Nah, di sana ada setiap saat, setiap kapanpun bisa ke sana. Tapi nanti setelah COVID aja. Setelah COVID berakhir, nah kita ramai-ramai ke sana, kita belajar meditasi di sana. Dan alamnya dingin, suasananya menyenangkan. Jadi intinya di sana malam sembahyang, meditasi, tidur, pagi bersih, sembahyang lagi, meditasi lagi, membaca cing, nah, istirahat, siang, ngobrol, nanti malam jalan lagi begitu. Jadi intinya ada masukan isian bagaimana rohani begini, nah itulah jalan spiritual sebetulnya. Berapa hari, Pak, kalau untuk belajar meditasi itu biasanya? Kalau belajar meditasi agak tidak bisa dihitung hari ya, itu sulit untuk capai. Enggak, maksudnya nanti waktu di Batu itu loh. Oh, itu gini, sebetulnya harusnya 1 minggu, tapi kalau bisa ya kita persempit jadi 3 hari. Karena pendidikan pengajaran itu bukan hanya meditasi aja, kita juga mengajarkan senam atau Pak Tuan Shi atau Yi Jinsing itu untuk kesehatan. Itu ada senam juga di sana nanti. Kita belajar bersama untuk kesehatan diri sendiri. Nah itu mungkin 3 hari bisa cukup lah untuk tahap awal itu bisa. Tapi selanjutnya di rumah harus dilatih. Kebiasaan orang-orang itu kalau pelatihan sendiri terus males kadang-kadang. Karena penyakit manusia itu yang paling berat itu kan males itu. Jadi kalau sudah sendirian, udah nanti aja. Tapi kalau sudah banyak temannya, wah, getu dia untuk belajarnya. Ya, ada lagi? Ya, Pak. Ini ada teman dari Bali menanyakan apa ritual yang dilaksanakan oleh umat
Konghucu, ritual. Oh ya, hampir sama dengan orang Bali. Oh. Kita mesti sembahyang ke Dien itu yang utama, terus Dutisan itu, lantas ke Jucung, Jucung itu, lantas ke Senming, itu yang utama. Itu yang utama sebenarnya. Dien kan langit, kan Du ke tanah ya? Itu tanah, betul. Jadi Lalu ke leluhur, oke. Jucung, Jusien, ya, terus ke para Singbing, para suci, itu yang kita sehari-hari kita lantunkan. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Kalau belajar untuk mendalami Konghucu di Solo, itu kan secara teoritis. Kalau untuk belajar spiritualnya bagaimana? Nah, spiritualnya ya saya adakan di Batu itu. Di situ pusatnya untuk rohaninya di situ memang. Jadi dari situlah kita belajar untuk mulai setapak demi setapak. Untuk meditasi itu sebetulnya adalah mengenal diri sendiri, itu yang penting. Itu namanya kesadaran sejati. Iya toh? Nah sekarang Pak Sutoyo bisa ketawa, ya toh? Pak Sutoyo bisa melihat, ya toh? Loh, mata, telinga itu adalah sebuah alat. Alat untuk melihat, alat untuk mendengar, untuk mengucapkan. Tetapi siapakah yang melihat? Siapa yang mendengar? Dan siapa yang mengucapkan? Ini yang perlu dicari, yaitu dengan cara Jingjo meditasi. Dengan demikianlah kita bisa kalau di ajaran Konghucu ada sebuah ayat, bila kita bisa menyelami hati, kita akan ketemu dengan watak sejati. Kalau kita bisa mengenal watak sejati, kita akan ketemu kepada Tuhan yang Maha Kasih. Nah inilah, ini harus dirawat. Bagaimana caranya menyelam itu? Ya tentunya dengan menggunakan pernapasan. Itu ya intinya di situ kuncinya. Ini ada pertanyaan nih dari teman. Apakah ajaran Konghucu dan ajaran Tao itu sama, Pak? Sama aja. Sama. Intinya juga sama. Kalau saya jujur aja, saya sebelum ke Konghucu, saya juga dulu masuk di Tao. Saya masuk di Tao. Itu ada sekitar 5 tahun saya di Tao. Dan saya menyelami ajaran Tao yang sampai ada yang ajaran Tao Yinsu apa itu yang bisa menggerakkan dirinya sendiri. Itu memang nyata. Akan tetapi kalau kita belajar Tao tanpa memahami ajaran-ajaran Konghucu, susah nanti jadinya. Jadi nanti menjadi halusinasi. Jadi kita harus dua ajaran ini harus betul-betul dipahami. Harus dipahami. Jadi makanya saya katakan sama. Sumbernya juga dari negara yang sama. Saya rasa itu ya. Oke, terima kasih Pak. Ini saya setelah mendengar Haksu Bingki menjelaskan tentang jalan tengah dan sebagainya, ini sangat mirip dengan ajaran Buddha, Pak. Semua, makanya ada Sanjiao itu kan. Iya. Ada Tao Jiao Bo Jiao. Gitu. Nah, sama sebetulnya. Iya. Nah, yang bikin yang membuat tidak sama itu kan ambisinya, egonya manusianya sendiri. Politiknya dan grupnya. Ya, dan iya itu. Kotaannya. Nah, karena apa? Ya karena itu tadi mengutamakan kebutuhan duniawi. Iya. Sedangkan kebutuhan rohaninya sangat kering. Seperti yang terjadi sekarang itu ya begitu itu. Iya. Di mana-mana itu, Pak. Loh iya, bukan hanya di Indonesia kok. Iya. Di mana-mana seperti itu.
Bukannya kita nggak butuh duit loh, kita sih hidup ya urip ya butuh duit. Ning lek kebangetan jadi ra genah malia. Makanya dibatasi di tengah-tengah yang sempurna tadi ya ojo nemen-nemen gitu loh. Nah, ada orang Jawa bilang ojo dadi wong sugih ning dadi wong sing cukup. Ya kalau sudah cukup itu ya semua kepenuhan sudah dipenuhi. Kalau yang orang kaya itu belum tentu cukup soalnya. Masih kurang aja kan gitu. Nah, kalau sudah cukup ya sudah. Nah, disitulah yang namanya Jingjo itu yang sangat luar biasa. Maka tidak heran kalau orang zaman dulu umurnya bisa ratusan ya karena itu. Ya, mereka selalu antara kebutuhan duniawi atau jasmani atau lahir dengan kebutuhan batin itu selalu seimbang, yin yang. Jadi jangan sampai berat sebelah, bahaya. Apa tanda-tanda dari orang yang sudah terbuka kesadaran sejatinya, Pak? Oh, tanda-tanda orang yang kesadaran sejatinya, orang itu tidak mudah marah. Karena bagi dia, orang yang membenci saya, orang membenci saya, yang membenci kan Pak Toyo, kan keluarnya dari Pak Toyo, bukan dari saya. Nah kalau dari Pak Toyo terus saya terimalah, saya yang salah. Pak Toyo mengirim ke saya kebencian. Tapi saya tolak Pak, bukan, ini salah alamat, saya kembalikan ke Pak Toyo. Akhirnya yang termakan oleh kebencian itu adalah kebenciannya sendiri. Jadi orang kalau yang betul-betul sudah mencapai, dia bisa sangat-sangat sadar dan tidak mudah dia menjadi emosi. Maka itu kalau di agama Konghucu mengatakan, bila hatinya masih diliputi rasa kedengkian, kesenangan atau bagaimana, dia tidak akan bisa bertindak dengan lurus, berpikir dengan benar. Karena apa? Ya masih dikuasai tadi. Orang hidup itu kalah dengan keinginannya. Coba, kalau sudah senang, aku wis senang. Ya, meskipun rupanya itu welek peot, aku seneng. Iya dah. Meskipun itu Pak, kuwi dudu coklat, kuwi teleke kucing. Lho aku senengi rasane koyo coklat ya. Nah itu loh, manusia kalah dengan keinginannya. Senang. Kalau sudah senang, wah tidak bisa diingatkan. Maka itu kita harus betul-betul jangan melupakan sumber kehidupan, jalan suci. Itu kalau di pewayangan Jawa dikatakan, Bima mencari Dewa Ruci, golek ana kayugung susu angin. Nah, ini. Jadi dia dengan mengikuti konsentrasi kepada pernapasan kita. Kita selalu di dalam detaan yang sempurna. Kalau orang itu semakin marah, emosi, detaan jantung semakin keras. Nah, untuk semakin keras biasanya orang terus mengambil napas yang dalam. Ya, untuk meredakan, menenangkan kembali emosinya. Teman-teman ada lagi last question, pertanyaan terakhir untuk malam ini. Kalau diizinkan, saya boleh bertanya. Silakan. Hatsu. Ya. Mana wajah Hatsu? Selamat malam selamat. Hatsu itu Tongtian. Dan Yuita, ya. Saya Sydney, saya istrinya Ko Andi Wiranata. Oh ya. Saya pernah jumpa Hatsu itu tahun 2012, kalau Hatsu masih ingat sama saya. Ya mudah-mudahan masih ingat ya. Oke.
Hatsu, senang sekali malam ini bisa berjumpa sama Hatsu lagi setelah berarti sudah 8 tahun kita nggak ketemu. Hatsu, Ya. waktu ketemu Hatsu sempat cerita sama saya, waktu masa almarhum Pak Gus Dur menjadi presiden kan pernah bersama Hatsu itu ke Tiongkok ya. Oh ya, sampai ke Beijing. Kemudian pulang dari itu baru Pak Presiden Gus Dur itu mencabut yang Kepres. Kepres nomor 14. Impres 1467. Oh, 67. Nah, yang jadi Ya. pertanyaan saya selama Ya. berada di Tiongkok itu, saya nggak tahu berapa lama ya, berapa hari. Itu apa yang dilakukan oleh Pak Gus Dur dan Hatsu selama di sana? Kenapa pulang dari Tiongkok, terus langsung Pak Gus Dur mencabut Kepres nomor 14 tahun 67 itu, Hatsu? Penasaran saya, Hatsu. Itu begini ceritanya.